Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 4 dengan anggota Dinda Putri Aliandra, Imaniana Sairfana, Abdul Rashid Fuadi, dan Ian Sofianuddin. Kami akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linier sederhana. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Putri Aliandra dari kelas 7B. Nah, sebelum menjelaskan mengenai regresi linier, aku ingin jelasin dulu apa itu arti dari regresi. Regresi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Kemudian, regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih variabel lainnya. Nah, regresi linear ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah regresi linear sederhana dan yang kedua adalah regresi linear berganda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana adalah model persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Syarat dari regresi sederhana ada 3. Yang pertama adalah data harus berbentuk interval. Yang kedua, data berdistribusi normal. Yang ketiga, adanya korelasi antara variabelnya. Kemudian kita akan membahas perbandingan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka X berpengaruh terhadap Y. Dan berkebalikannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka X tidak ada pengaruh terhadap Y. Kemudian kita akan membandingkan F hitung dengan T tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka X berpengaruh terhadap Y. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka X tidak ada pengaruh terhadap Y. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya untuk menjelaskan rumus persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, dengan Y sama dengan respon atau variabel terikat, A konstanta, B yaitu koefisien regresi variabel terikat, sedangkan X yaitu prediktor atau variabel bebas, di mana B sama dengan N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikali sigma X dikuadratkan. A yaitu sigma Y dikurangi B kali sigma X per N, di mana N yaitu banyaknya data. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh dari regresi linear sederhana. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah contoh perhitungan regresi linear sederhana, yaitu menghitung secara manual. Di sini kami mempunyai contoh, yaitu judul kasusnya pengaruh minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistika inferensial. Oke, berikut ini adalah contoh data 10 responden yang berasal dari mahasiswa untuk mempengaruhi pengaruh minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistika inferensial. Oke, jadi ada 9 langkah untuk menyelesaikan perhitungan ini. Untuk langkah yang pertama yaitu menyusun HA dan H0. Apa sih HA itu? Apa sih H0 itu? HA itu terdapat pengaruh yang signifikan, sedangkan H0 adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Oke. Selanjutnya kita buat tabel. Silahkan teman-teman lihat tabel pada layar. Di situ terdapat minat, kita misalkan dengan X. Kemudian ada mata kuliah statistika inferensial, kita asumsikan sebagai Y. Ya, di sini ada minat 18, 16, 20, 18, 14, 15, 16, 18, 17, dan 15. Kemudian untuk MK statistika inferensialnya yang diasumsikan sebagai Y
itu ada 21, 18, 23, 21, 16, 20, 21, 17, 19, dan 17. Oke, next. Ya. Kemudian kita memasuki langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya, apakah masih ada yang ingat materi distribusi frekuensi? Mata kuliah Statistika Dasar diampu oleh Bapak Haji Edi Priyo Baskoro. Ya, masih ingat kan? Oke, mantap. Ya, oke, selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu pada langkah yang kedua. Di situ terdapat X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Jumlah dari X yaitu 167, jumlah dari Y yaitu 193, jumlah dari perkalian X dan Y itu 3248, jumlah dari X dikuadratkan yaitu 2819, dan jumlah Y dikuadratkan yaitu 3771. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri tabel distribusi frekuensinya secara lengkap di layar ini. Ya, di sini. Saya langsung menyebutkan jumlahnya saja untuk mengefisienkan waktu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu mencari nilai B. Nilai B itu rumusnya N dikali sigma perkalian X dan Y, kemudian dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y dibagi N buka kurung sigma X dikuadratkan tutup kurung dikali buka kurung sigma X tutup kurung dikuadratkan, ya, sama dengan 10 dikali 3248 dikurangi 167 dikali 1930, kemudian dibagi 10 dikali 3248 dikurangi 167 pangkat 2. Didapat 32480 dikurangi 32231 dibagi 32480 dikurangi 27889. Maka hasilnya 249 dibagi 301 didapat 0,8272425, atau bisa dikongruenkan dibulatkan 0,827. Oke. Didapat nilai B yaitu 0,827. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai A. Untuk rumus dari nilai A sendiri yaitu sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Maka 193 dikurangi 0,8272425 dikali 167 per atau dibagi dengan 10. Didapat 193 dikurangi 138,1494975
dibagi 10 sama dengan 54,8505025 dibagi 10. Maka hasil dari nilai A yaitu 5,48505025 atau dibulatkan 5,485. Ya, didapat nilai A-nya adalah sebagai berikut, 5,485. Selanjutnya kita masuk langkah kelima, yaitu menentukan persamaan regresi. Ya, jadi di langkah kelima ini setelah kita mencari nilai A dan nilai B, kemudian kita substitusikan nilai A dan B tersebut ke rumus persamaan linear sederhana secara umum. Ya, rumusnya yaitu respon variabel terikat Y garis sama dengan A plus BX sama dengan, tadi kan A-nya sudah diketahui, sudah dicari, yaitu 5,485. Kemudian ditambah dengan 0,827 untuk B-nya dikali dengan X. Ya, jadi didapat persamaan regresinya yaitu 5,485 ditambah 0,827 X. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-6. Ya, langkah ke-6 teman-teman. Masih semangat enggak nih? Oke, masih pada semangat ya. Ya, langkah ke-6 ini yaitu menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R. Ya, coba teman-teman lihat layarnya ya. Teman-teman harus fokus. Ya, di situ teman-teman bisa lihat untuk nilai R-nya. Untuk nilai R-nya yaitu ada rumus N sigma X dikalikan dengan Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikali dengan sigma X pangkat 2 dikuadratkan, sigma X dikuadratkan, kemudian buka kurung N dikali sigma Y kuadrat dikali sigma Y dikuadratkan sama dengan segitu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk mengefisienkan waktu. Ya, maka didapat nilai R-nya yaitu 249 dibagi 372,5063758 sama dengan 0,6684449. Ya. Di sini R itu koefisien korelasi, nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Ya, ingat ya. Hubungan linear, bukan hubungan kamu dengan dia. Oke. Itu hanya ceplosan saja ya, teman-teman. Agar jangan terlalu serius. Jadi ya tetap enjoy saja mengikuti mata perkuliahan pada hari ini. Ya, kemudian kita lanjut masuk ke langkah ke-7 yaitu menghitung nilai F. Ya. Oke, di sini rumus dari F-nya sendiri yaitu R kuadrat buka kurung N dikurangi M dikurangi 1.
dibagi M buka kurung 1 dikurangi R kuadrat. Ya, teman-teman bisa lihat di situ untuk F sama dengan 0,6684 sekian dikuadratkan, kemudian dikali 10 kurangi 1 dikurangi 1 dibagi 1 dikali 1 dikurangi 0,666 sekian dikuadratkan, maka didapat 3,5745490 dibagi 0,5531814 sama dengan 6,4618030 atau dibulatkan 6,462. Ya, di sini untuk keterangan F-nya yaitu uji nilai signifikasi. Untuk N-nya yaitu jumlah data, dan untuk M-nya yaitu jumlah variabel bebas. Oke, sudah langkah ke-7, berarti 2 langkah lagi. Selanjutnya langkah ke-8, interpretasi. Ya, di sini terdapat rumus DB. DB sama dengan N dikurangi M dikurangi 1. DB sama dengan N itu banyaknya 10 dikurangi M dikurangi 1 dikurangi 1, maka didapat DB sama dengan 8. Oke, sampai sini paham. Selanjutnya kita masuk langkah 9 yaitu kesimpulan. Ya, kesimpulan dari semua langkah di atas yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistika inferensial. Oke, sampai sini mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung tanyakan pada sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, baik, sekian dari saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Selanjutnya materi tentang perhitungan menggunakan SPSS-nya, aplikasi SPSS-nya. Ya, terima kasih. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai output dari analisis regresi linear sederhana pada SPSS. Langkah pertama, kita buka IBM SPSS, kemudian klik variable view. Di bagian name, ketik X, dan di baris kedua, ketik Y. Di bagian label, ketik minat, karena merupakan variabel X-nya, dan di baris kedua, ketik mata kuliah statistika inferensial. Selanjutnya, kita ke Excel, dan di sini sudah disediakan data yang akan kita input. Caranya copy, lalu paste pada data view. Setelah itu klik Analyze, Regression, dan Linear. Lalu kita masukkan variabel minat atau X ke Independent, dan variabel Y atau mata kuliah ke Dependent. Klik OK, dan hasilnya diperoleh berupa tabel seperti ini. Teman-teman, bisa kita lihat pada tabel pertama itu menunjukkan variabel apa saja yang diproses, dan yang menjadi variabel bebas adalah minat, variabel terikat adalah mata kuliah statistika inferensial. Selanjutnya pada tabel 2 menggambarkan derajat keratan hubungan antar variabel. Di sini R-nya adalah 0,668, menunjukkan hubungan antara minat dengan mata kuliah adalah kuat, karena bisa dilihat pada interval korelasi, berarti termasuk ke dalam yang 0,5 sampai 0,75 korelasi yang kuat. Selanjutnya R-square menunjukkan peran variabel minat sebesar 0,447. Jika diubah dalam persen, maka 44,7%.
dan 55,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Pada tabel 3 menggambarkan taraf signifikansi sebesar 0,035. Kalau kita lihat dari kriteria taraf signifikansi, maka 0,035 itu kurang dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah minat mahasiswa berpengaruh pada mata kuliah statistika inferensial. Selanjutnya, pada tabel 4 menggambarkan besaran koefisien regresi sehingga model persamaannya menjadi Y sama dengan 5,485 ditambah 0,827X. Lalu di sini ada T. T hitung sebesar 2,542. Kita perlu cari T tabel. Caranya A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dan derajat kebebasannya N dikurangi 2. Berarti jumlah datanya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Lalu kita cari di tabel distribusi T yang 0,025 dan 8 itu bisa kita lihat di sini ada 2,306. Berarti 2,542 itu lebih besar dari 2,306. Berarti T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Maka kesimpulannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Berarti ada pengaruh minat mahasiswa terhadap mata kuliah statistika inferensial. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.